Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wilma Ayu Anggraini, NIM 857620339, Prodi S1 PGSD dari UPBJJ UT Daerah Purwokerto. Baik, di sini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum 1 atau KP1 sebagai bagian dari pemenuhan tugas tutorial online pada mata kuliah IPA SD kelas 52. Pada modul 1, praktikum ini mengangkat judul percobaan ciri-ciri makhluk hidup atau gerak pada tumbuhan, jenis percobaan bimbingan sesi 1. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan dilakukannya praktek ini yaitu untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama alat tulis, kedua tabel pengamatan, ketiga alam sekitar. Berikut adalah langkah kerja dalam praktikum ini. Di sini saya mengambil kurang lebih 10 makhluk hidup yang terdiri dari 5 hewan dan 5 tumbuhan. Yang pertama ada hewan kucing. Yang kedua ayam. Yang ketiga kelinci. Yang keempat, burung. Dan yang kelima adalah hewan semut. Sedangkan pada tumbuhan, yang pertama adalah pohon mangga. Yang kedua, pohon kelengkeng. Yang ketiga, ada pohon jambu biji. Yang keempat ada pohon serikaya. Dan yang kelima ada tanaman putri malu. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat kita simpulkan bahwa semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, membutuhkan nutrisi, tumbuh dan berkembang. Hewan bergerak secara aktif dan dapat berpindah tempat, serta merespon rangsangan dengan cepat. Sementara tumbuhan juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup, namun geraknya tidak terlihat secara langsung. Tumbuhan bergerak pasif seperti pertumbuhan menuju arah cahaya matahari, atau disebut juga dengan fototropisme, serta gerak membuka dan menutup pada kondisi tertentu. Yang kedua, gerak pada tumbuhan. Tujuan dilakukannya praktek ini adalah 1. Mengamati gerak seismonasti. Yang kedua, mengamati gerak niktinasti. Dan yang ketiga, mengamati gerak geotropisme. Reaksi daun putri malu ketika disentuh secara halus memerlukan waktu 3-5 menit untuk terbuka kembali. Pada sentuhan sedang memerlukan waktu sekitar 5-10 menit untuk terbuka kembali, sedangkan sentuhan kasar 10-20 menit. Reaksi daun putri malu ketika disimpan di tempat yang terang dan ditutup dengan kardus yang dilapisi dengan plastik hitam. Di sini ada yang berlabel A dan juga berlabel B. Pada label A nanti akan saya biarkan terbuka, dan yang B saya tutup dengan kardus yang sudah dilapisi dengan plastik hitam atau kedap cahaya. Pada tanaman yang berlabel A, daun tetap terbuka. Sedangkan pada tanaman yang berlabel B, daun menutup sempurna ya teman-teman. Hal ini membuktikan bahwa perubahan cahaya mempengaruhi gerak niktinasti pada tumbuhan.
Ya, kali ini kita akan mempraktikkan gerak tropisme negatif pada tumbuhan kacang merah ya. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu 2 buah gelas yang sudah kita lubangi, gelas plastik ya, atau boleh aqua atau apa aja. Terus di sini ada sendok, ada tanah, ada kacang merah, dan juga air secukupnya. Kemudian kita ambil kacangnya, Secukupnya aja. Kita tunggu hasilnya seperti ini ya. Kemudian nanti kita tunggu sampai 1 sampai 2 menit ke depan. Nanti kita masak hasilnya. Pada percobaan geotropisme, batang tanaman kacang merah pada pot yang diletakkan horizontal tetap tumbuh ke arah atas. Hal ini menunjukkan adanya geotropisme negatif, yaitu pertumbuhan batang menjauhi arah gravitasi. Selain itu, batang juga terlihat condong ke arah datangnya cahaya, sehingga menunjukkan adanya fototropisme positif. Hal ini sesuai dengan teori bahwa hormon auksin berperan dalam pertumbuhan arah batang. Dengan demikian, hasil percobaan menunjukkan bahwa gerak pada tumbuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, seperti sentuhan, cahaya, dan gravitasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.